Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan psikologi dakwah dengan ilmu lain. Perkenalkan, nama saya Nurlaili Komaria dari kelompok 1 dan teman saya Fatimatul Mumtazah, Arisanto, dan Wafikna. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian psikologi dan dakwah. Yang kedua, kedudukan psikologi dakwah dan ilmu psikologi. Yang ketiga, hubungan psikologi dakwah dengan ilmu lainnya. Yang keempat, manfaat psikologi dakwah dengan ilmu lainnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang psikologi. Psikologi berasal dari perkataan Yunani, psiki yang artinya jiwa, dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi, secara etimologi, psikologi artinya ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya. Psikologi menurut para ilmuwan biasanya juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan, mempelajari tentang hakikat manusia, mempelajari tentang respon makhluk hidup dengan lingkungannya, mempelajari tentang pengalaman-pengalaman yang timbul dari diri manusia, seperti perasaan, pikiran, ataupun kehendak. Yang kedua, dakwah. Dakwah berasal dari bahasa Arab, dari kata da'a yad'u yang berarti panggilan, seruan, ajakan. Dakwah dalam pengertian di atas dapat dijumpai dalam ayat-ayat Al-Quran, seperti dalam surah Yunus ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Yang artinya, Allah menyeru manusia ke Darussalam, yaitu surga, dan menuju orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Jadi, psikologi dakwah dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari atau membahas tentang segala gejala hidup kejiwaan, baik dai ataupun mad'u, yang terlibat dalam proses kegiatan dakwah. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahimatul Mumtazah dari kelompok 1 kelas C1 BKI. Saya akan menjelaskan tentang kedudukan psikologi dakwah dalam ilmu psikologi. Secara umum, psikologi berdasarkan kegunaannya meliputi dua macam, yakni psikologi teoristis dan psikologi praktis. Psikologi teoristis yaitu ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala itu sendiri. Sedangkan psikologi praktis yaitu ilmu yang membahas segala sesuatu tentang jiwa untuk digunakan dalam praktek. Psikologi dakwah berdasarkan definisinya menurut Haji Muhammad Arifin termasuk pada kategori psikologi praktis karena kegunaannya lebih dalam prakteknya. Di samping itu pula, dibahas dalam psikologi dakwah ialah mengenai masalah tingkah laku manusia dilihat dari segi interaksi dan interrelasi, serta interkomunikasi dengan manusia lain dalam hidup. Kedudukan psikologi dakwah dalam sistematika ilmu psikologi cukup memiliki peranan penting karena sebagai sebuah disiplin ilmu psikologi dituntut untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer sebagaimana yang dibutuhkan oleh para pegiat ilmu psikologi baik dari kalangan akademisi maupun praktisi. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasinya Mbak Fahim. Saya akan mempresentasikan tentang hubungan ilmu psikologi dakwah dengan ilmu lain-lain seperti
1. Hubungan psikologi dakwah dengan psikologi agama Islam adalah agama dakwah. Agama menyebarluaskan kebenaran dan mengajak orang-orang yang belum mempercayainya untuk percaya, menumbuhkan pengertian dan kesadaran agar umat Islam mampu menjalani hidup sesuai dengan perintah. Dengan demikian, setiap muslim berkewajiban untuk berdakwah dalam berbagai hal seperti pikiran, ide-ide, pengalaman, kepribadian, dan lain-lain. Melaksanakan tugas dakwah, seorang dai dihadapkan pada kenyataan bahwa individu-individu yang akan didakwahi memiliki keberagaman. Dalam enggan kata lain, seorang dai dituntut menguasai studi psikologi yang mempelajari tentang kejiwaan manusia sebagai individu maupun anggota masyarakat, baik pada fase perkembangan manusia, anak, remaja, dewasa, dan manula. 2. Hubungan psikologi dakwah dengan ilmu komunikasi adalah kegiatan komunikasi di mana dai mengkomunikasikan pesan kepada mad'u, perorangan atau kelompok secara teknis. Dakwah adalah komunikasi antara dai (komunikator) dan mad'u (komunikan). Hukum dalam komunikasi berlaku juga pada dakwah. Hambatan komunikasi berarti hambatan dakwah. Perbedaan dakwah dengan komunikasi terletak pada muatan pesannya. Pada komunikasi sifatnya netral, sedangkan pada dakwah terkandung nilai-nilai keteladanan dan kebenaran. 3. Hubungan psikologi dengan dakwah dengan sosiologi. Dakwah merupakan komunikasi antara dai dan mad'u, akan melahirkan interaksi sosial. Karena itu, sosiologi menaruh perhatian pada interaksi sosial tersebut. 4. Hubungan psikologi dakwah dengan psikologi sosial. Psikologi sosial merupakan landasan yang memberikan dan mengarahkan psikologi dakwah kepada pembinaan sosialisasi manusia sebagai objek dakwah karena psikologi sosial mempelajari tentang penyesuaian diri manusia yang ditimbulkan oleh rangsangan-rangsangan sosial. Sekian dari saya. Apabila ada kata tutur yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wafikna Nur Afifah dari kelas C1 BKI. Saya di sini akan menyampaikan tentang fungsi psikologi dakwah. Dari segi psikologi, dakwah dalam prosesnya dipandang sebagai pembawa perubahan atau proses. Psikologi banyak memberikan jalan kepada perumusan tujuan dakwah, pemilihan materi, dan penentu metodenya. Jadi, psikologi dakwah merupakan alat bantu bagi juru dakwah dan para dai untuk memperoleh pengertian yang lebih mendalam. Faktor-faktor psikologi yang mempengaruhi tingkah laku manusia sebagai objek dakwah serta untuk mendapatkan penghasilan praktis untuk menyampaikan dakwah dapat dipakai secara metodologi kepada sasaran supaya tujuan dakwah dapat secara efisien, efektif, dan intensif. Tujuan mempelajari psikologi dakwah bagi juru dakwah ialah agar juru dakwah memahami esensi tujuan dakwah, yakni mempengaruhi watak dan membentuk akhlakul karimah. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.